Maaf kepencet di video sebelumnya, lanjut ya. Kepencet stop tadi. Misalnya AB, kemudian di sini galat sama total. Nah, ternyata yang ini tuh nggak signifikan, maka kita bisa cek yang mana yang signifikan di antara faktor utama. Kalau ternyata tidak ada interaksi, maka artinya apa? Pengaruh sederhananya itu akan sama dengan pengaruh utama. Oke? Nah, ini catatan lagi dalam beberapa cobaan. Iya. Jadi bisa jadi dalam ada kasus bahwa perbedaan respon antara level satu faktor itu nggak sama dengan di semua level faktor lainnya. Maka ketika ini terjadi, itu artinya ada indikasi adanya interaksi antara faktor. Ya, maksudnya gimana? Jadi kita punya respon nih, hasilnya tuh beda antara faktor satu dengan faktor lainnya, gitu. Nah, kita bisa lihat pakai ilustrasi ini aja ya. Nah, ini adalah ilustrasi ketika hasilnya pasti tidak ada interaksi gitu. Jadi di sini kalian bisa lihat ini adalah 40 sama 20 tadi udah kita coba angka ini, interaksinya 1 kan ya. Nah, itu dianggap sangat kecil karena apa? Kalau kita mau gambarin, maka di sini kita bisa lihat kalau untuk faktor A misalnya kita buat responnya ini di sini, maka faktor A ketika A-nya min, B-nya min. A-nya plus, B-nya plus. Jadi ketika A-nya min, B plusnya ada di atas, lebih tinggi daripada B minnya gitu. Jadi sejajar ini menunjukkan adanya tidak adanya interaksi. Artinya apa? Si A itu tidak bergantung mau B-nya level berapapun, ya A-nya akan tetap segini prosesnya gitu. Ya, relatif sejajar atau gap-nya itu segini gitu. Akan tetap. Nah, bedanya kalau yang ada interaksi kayak gini. Jadi ini kan 50-20. Nah, di sini tuh lebih kecil di sini. Sehingga ketika kita gambarkan responsnya, dia akan menunjukkan cross. Cross ini menunjukkan adanya interaksi. Artinya si A ini bergantung kita kalau mau lihat berapa gimana interaksi A sama B, tergantung B-nya itu lagi rendah uh, lagi rendah atau lagi high gitu. Ya, ini menunjukkan adanya interaksi. Jadi ketika A rendah, B rendah, gap-nya segini, tapi kalau yang ini gap-nya segini dan bertukar posisi, tidak sejajar. Oke, nah ini ada beberapa keuntungan dari perencanaan faktorial. Jelas lebih efisien. Kenapa? Kalau kita punya dua faktor, terus kita mau analisis sendiri-sendiri, faktor 1 dapat ANOVA, faktor 2 dapat ANOVA, maka errornya akan lebih besar dan prosesnya juga lebih panjang, percobaannya juga jadi lebih banyak gitu kan ya. Nah, kecuali kalau kita jadiin faktorial sekaligus kita jadiin sekali si faktor A dan faktor B, lebih efisien, percobaan lebih sedikit karena pakai interaksi. Kemudian apa namanya? Kalau misalnya ternyata dia ada interaksi antara A sama B, maka rugi sekali kita kalau ambil kesimpulan tanpa memperhatikan interaksi antara mereka karena akan menjadi menyesatkan gitu. Padahal kita ketika mereka digabung ternyata interaksinya ada, tapi kita malah ambil kesimpulan ketika mereka sendiri-sendiri faktor utama. Jadi itu mengarah ke kesimpulan yang menyesatkan. Makanya lebih untung pakai lebih diarahkan pakai yang faktorial. Nah, ini ya. Jadi kita bisa lihat efek faktor lain ke level faktor lain sehingga kesimpulannya lebih valid. Artinya apa? Lebih bisa digeneralisir pada berbagai kondisi eksperimental gitu. Jadi nggak cuman satu utama A, utama B levelnya masing-masing, tapi kita pertimbangkan juga ada utama, ada sederhana, sama ada interaksi. Maka kesimpulan yang kita dapat bisa lebih valid. Nah, ini kalau nanti dua faktor yang akan kita bahas ya. Jadi dua faktornya kemudian bisa dipakai di RAL, RAK, sama RBSL. Gimana kalau tiga faktor ya? Sama aja. Misalnya tadi ada A, B, berarti interaksinya AB. Kalau A, B, sama C, berarti interaksinya ada AB, AC, BC, sama ABC. Udah sama. Tinggal digeneralisir. Nah, nanti kita akan belajar ke yang di video selanjutnya di completely randomized factorial design atau faktorial RAL. Jadi ketika lingkungannya homogen keragamannya. Oke, semangat. Assalamualaikum.